Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah Pemuda Kaya yang Sederhana, episode 157. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 157. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu Lisa menghubungi Andi kalau Lisa sudah berada di parkiran rumah sakit. Dan saat itu Andi berkata kepada Lisa kalau saat ini dirinya ingin menjemput Lisa yang berada di parkiran rumah sakit. Ternyata saat itu posisi Lisa hanya beberapa meter dari Dika. Dan ketika melihat ada sebuah mobil mewah yang parkir di dekatnya, kali ini Dika cuma bisa bergumam, wah ini mobil sport miliaran ya harganya. Dan kemudian Dika terlihat sedikit bengong ketika melihat supir mobil sport tersebut ternyata seorang wanita berusia sekitar 23 tahun. Dan belum sempat Dika berpikir lebih jauh, ternyata Dika saat itu melihat Andi sedang datang menghampiri si gadis cantik tersebut. Kedua orang itu kini terlihat mengobrol dengan begitu akrabnya. Sungguh terlihat begitu kontrasnya antara Andi dan wanita cantik itu. Namun anehnya baik Andi maupun cleaning service itu tidak terlihat canggung sedikit pun. Dika saat itu hanya dapat melihat dari jarak puluhan meter saat kedua orang itu memasuki rumah sakit dari pintu depan. Dan Dika masih berpikir siapa ya kok cewek itu terlihat begitu akrab dengan Andi. Dan saat itu Dika kemudian masih terus terpikirkan apa yang tadi disampaikan Pak Nathan. Kok sampai segitunya Pak Nathan membela Andi dan wanita cantik ya baru saja bersama Andi itu siapa? Dan di lain tempat masih di rumah sakit ini, Andi yang telah memasuki rumah sakit kini kemudian dengan Lisa berjalan ke kamar mamanya Andi. Inilah kali pertama bagi Lisa berjalan bersama Andi dan menghampiri keluarga Andi. Lisa terlihat sedikit kikuk ketika masuk ke kamar mamanya Andi. "Apa kabar Om?" kata Lisa ketika bertemu dengan Pak Billy. "Tante mana Om?" "Itu Lisa sedang tiduran, barusan bangun kok dari dikasih obat penenang." Mendengar hal itu Lisa kemudian mendekati Bu Lina. Dan Bu Lina yang mulai tersadar dan membuka mata saat itu segera memandang ke arah Andi dan Lisa. "Kamu datangan," kata Bu Lina. "Iya Ma, ini Andi datang dengan Lisa putrinya Pak Ferry." "Wah Lisa cantik banget Lis kamu." "Wah kalau Lisa belum punya calon Mama setuju Tuhan Lisa jadi menantu Mama." Dan mendengar perkataan dari Bu Lina itu wajah Lisa tampak memerah. "Mohon doanya saja ya Mas, semoga Andi dan Lisa berjodoh," kata Andi kepada mamanya. Kebetulan di tempat itu hanya ada Pak Billy saja. "Wah kalian sudah punya hubungannya An," kata Pak Billy kepada Andi. Dan mendengar pertanyaan dari ayahnya itu kini Andi cuma terlihat menganggukkan kepala. "Wah bagus itu. Kalau bisa cepet-cepet nikah pasti ayah dan mamamu bahagia banget dehan. Ayah sudah pingin punya cucu nih Han," kata Pak Billy. Dan mendengar komentar dari keluarga Andi tersebut membuat Lisa begitu bahagia. Ternyata kehadirannya di tengah-tengah keluarga Andi tersebut tidak mendapatkan penolakan. Bahkan mereka begitu menerima kehadiran Lisa di tengah-tengah keluarga ini. "Lis, kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami, kamu jangan sungkan-sungkan ya Lis." "Ah ayah belum tentu ya,"
Ini Pak Ferry saja belum tahu hubungan kami kok ya. Kami belum memberitahukan hubungan ini sama Pak Ferry, kata Andi kepada Pak Billy sambil sedikit tersenyum. Dan sambil tersenyum Pak Billy lalu berkata, aku pikir kalau Pak Ferry gak akan beda dengan ayahan. Asalkan itu pilihan anak dan memang masing-masing suka, kenapa enggak? Kan yang penting orangnya juga orang baik-baik. Percaya deh kamu sama ayah, pasti Pak Ferry tidak akan menolakmu. Nanti ayah yang bicara sama Pak Ferryan. Terserah ayah deh, tapi hati-hati ayah bicaranya, kata Andi yang sedikit merasa khawatir. Mendengar percakapan ayah dan anak itu, Lisa terlihat diam tak berkata apapun. Namun kali ini Lisa merasakan sebuah perasaan yang begitu gembira karena Andi dan keluarganya mau menerimanya. Dan untuk urusan kedua orang tuanya, Lisa yakin kalau mereka pasti setuju dengan Andi karena memang kedua orang tuanya juga sangat menyukai Andi. Hal tersebut Lisa ketahui karena papa dan mamanya seringkali memuji Andi yang begitu sederhana dan mandiri, bahkan kedua orang tuanya pun sudah mengetahui hubungan Lisa dan Andi. Sebentar ya Lis, ayah mau ke depan dulu, itu ada beberapa orang yang besuk mamamu. Dan karena orang yang ada ruangan itu dibatasi, maka kini mereka yang membesuk terpaksa harus menunggu di ruang tamu. Kini Andi kemudian berkata kepada mamanya, "Ma, cepet sembuh ya Ma. Kata dokter mama ini hanya shock saja, kalau untuk fisik luka mama hanya cedera ringan saja kok. Ma, Andi keluar ruangan dulu ya Ma, soalnya kan besuknya harus gantian dengan yang lain. Kasihan kalau mereka tidak bisa besuk mama." "Iya An, tidak apa, tapi kamu jangan pulang ya An," kata Bu Lina kepada Andi. "Tentu Ma, tidak mungkin Andi ninggalin mama secepat ini Ma." "Ya udah An, sana kamu keluar gak apa-apa." "Iya Ma, Andi keluar dulu ya Ma." Saat itu Andi kemudian keluar dari ruang perawatan. "Lis, aku tadi kesininya diantarin sopir perusahaan. Aku nanti pulangnya sama kamu ya Lis," kata Andi kepada Lisa. "Lis, kita ke supirnya dahulu. Biar dia tidak usah nungguin aku, soalnya aku pasti sampai sore atau malam Lis. Bahkan aku mungkin bisa nginap di sini jika keadaan mengharuskan aku seperti itu." "Ayo Lis, kalau kamu mau ikut." "Iya deh, aku ikut saja Mas," kata Lisa sambil mengikuti langkah Andi untuk menuju ke parkiran mobil. Dan ketika Andi dan Lisa melewati ruang tamu di mana saat itu ada beberapa pimpinan perusahaan, maka kini langkah Andi menjadi tertahan oleh mereka dan banyak dari para pimpinan perusahaan itu yang masih tetap mengenali Andi walaupun Andi saat itu mengenakan seragam cleaning service. Dan tiba-tiba saat itu ada salah seorang tamu yang berkata, "Wah Pak Andi serasi banget deh Pak. Kapan ya mau diresmikan?" Mendengar kata-kata seperti itu Andi hanya tersenyum dan berkata, "Tunggu saja Pak, semoga kami memang berjodoh." Wah, kalau dari keserasiannya sih pasti jodoh nih. Kini beberapa orang di tempat itu kemudian saling bertatapan dan kemudian berkata, "Iya nih, kapan diresmikan? Masa iya sih bos, kok kelamaan membujang?" Andi kini hanya bisa tersenyum dan berkata, "Bapak-bapak, mohon maaf, saya ke depan dulu ya." Dan tanpa berkata sepatah kata pun kini Andi kemudian menarik tangan Lisa untuk pergi menjauh dari ruangan tamu. "Ayo Lis." Kini Andi dan Lisa terlihat berjalan beriringan sampai tak terasa tangan Andi masih memegang tangan Lisa. Sementara itu supir yang bernama Dika masih menunggu Andi. Setelah lebih dari 1 jam menunggu, kini Dika melihat Andi. Namun ternyata kali ini Andi tidak datang sendirian. Andi kali ini berjalan bergandengan dengan cewek yang tadi dilihatnya menaiki mobil sport.
terbaru. Wah, mimpi apa tuh bocah bisa dapat orang kaya raya seperti itu? Kata Dika dengan suara yang begitu pelan. Dan jarak antara dirinya dengan Andi kini menjadi semakin dekat. Dan Andi kemudian mendekatinya dan berkata, "Pak Dika, maaf, kayaknya kali saya masih harus di rumah sakit, jadi Bapak silahkan pulang saja. Biar nanti saya pulangnya dengan dia," kata Andi sambil menunjuk kepada Lisa saat berkata pulang dengan dia. Dika saat itu juga seakan tak percaya ketika melihat Andi menggandeng tangan Lisa. "Lah kok cewek kayak bidadari gitu mau ya sama cleaning service? Bagusan juga aku jadi sopir." "Lah ini cleaning service, gaji berapa sih kok mau macarin cewek cantik kaya raya seperti ini?" batin Dika saat itu. Dan dari kejauhan Dika bisa melihat Andi dan Lisa sedang berjalan dengan Andi dengan begitu akrabnya. Sungguh pemandangan itu terlihat begitu menantang bagi Dika. Dan Dika juga melihat beberapa orang berpakaian rapi dengan mengenakan setelan jas memberikan penghormatan kepada Andi ketika mereka berpapasan dengan sedikit membungkukkan badannya. Pemandangan itu sungguh membuat Dika bingung sedemikian rupa. Ada apa ini? Kenapa mereka terlihat begitu hormat pada cleaning service itu? Saat itu Dika kemudian mencoba masuk ke rumah sakit dan Dika sempat ingin membuntuti Andi, namun ternyata Dika harus mengambil kartu visitor terlebih dahulu. Dan ketika itu Dika baru teringat kalau dirinya tidak mungkin bisa mendapatkan kartu visitor, karena dirinya tidak tahu pasien atas nama siapa yang mesti dibesuknya. Maka kemudian Dika duduk di ruang tunggu yang ada di rumah sakit tersebut. Dan karena selama setengah jam Dika tidak melihat tanda-tanda Andi lewat, maka Dika segera menuju ke mobilnya dan kemudian pulang ke perusahaan yang dipimpin oleh Pak Nathan. Dan selama dalam perjalanan pulang Dika masih terus memikirkan beberapa kejadian yang tadi dialaminya, terutama beberapa hal dengan cleaning service bernama Andi. Dari mulai kenapa ke rumah sakit bersamaan dengan bos besar perusahaan tempatnya bekerja, dan Pak Nathan yang membela cleaning service itu abis-abisan, sampai bagaimana tadi dilihatnya beberapa orang yang tampak seperti pimpinan perusahaan yang usianya jauh dengan Andi memberikan penghormatan kepada Andi. Dan terlebih lagi ada wanita cantik kaya raya yang sedemikian dekat dengan Andi. Kalau dilihat dari pekerjaan memang dirinya merasa di atas Andi. Tapi jika melihat kenyataan seperti itu maka Dika merasa kalau dirinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Andi. Dan pikiran itu terus menghantui pikiran Dika sampai Dika akhirnya sampai di perusahaan yang dipimpin Pak Nathan. Dan Dika memang orang yang tak mudah menyerah. Saat itu juga Dika berjalan menuju ruang cleaning service untuk bertemu dengan pimpinan cleaning service yang bernama Pak Dimas. Dika lalu mengajak Pak Dimas untuk berbicara empat mata dan menceritakan kejadian yang dialaminya tadi. Dan saat itu Pak Dimas tersentak seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sopir bernama Dika itu. "Kalau hal itu aku belum begitu yakin Mas, tapi memang Mas Andi ini menurutku banyak keanehan. HRD dan pimpinan perusahaan saja tidak ada yang pernah memberikan teguran kepadanya, walaupun pernah satu kali Mas Andi terlihat tertidur di depan mata kepala mereka. Dan anehnya lagi, anakku kemarin juga dimasukin kerja di sebuah perusahaan dengan sangat mudah. Dan sekarang anakku telah menjadi seorang staf di sana. Memang banyak keanehan dengan Mas Andi Mas. Tapi Mas Andi itu orangnya baik Mas. Kalau Mas Dika maaf tadi bermaksud macam-macam dengan Mas Andi, pasti akan banyak yang membela Mas Andi, termasuk saya dan keluarga saya.
Dan tentu masih banyak lagi orang yang pernah dibantu Mas Andi. Oh gitu ya Pak, saya malah belum paham masalah tersebut Pak. Tadi pun Pak Nathan sempat mengancam akan memecat saya kalau saya berani macam-macam dengan Andi. Saya jadi bingung Pak dengan masalah ini. Kok masalah ini bisa panjang ya Pak? Tapi mendengar apa yang Bapak katakan barusan, jika Andi sudah banyak menolong orang, saya kok jadi makin tambah bingung ya Pak, kata Dika yang kemudian disambut Pak Dimas. Wah kalau masalah bingung saya juga bingung Mas. Mas Andi itu orangnya rajin dan ulek dan dia juga sering membantu teman-temannya terutama sesama cleaning service. Saran saya buat Mas Dika tolong jangan mencari masalah dengan Mas Andi. Saya jamin Mas Dika akan habis deh. Soalnya akan banyak sekali yang membela Mas Andi, kata Pak Dimas memberikan penjelasan kepada Dika. Sementara itu di rumah sakit tempat mamanya Andi dirawat, saat itu jam telah menunjukkan pukul 4 sore. Lis ini sudah sore. Kamu kalau capek dan mau pulang tidak apa-apa Lis. Mungkin Mas Andi akan menginap di sini, kata Andi kepada Lisa karena Andi melihat raut wajah Lisa yang terlihat agak kusut karena capek. Gak apa-apa Mas, tenang saja. Mungkin aku jam 8 atau 9 baru akan pulang, kata Lisa sambil terlihat mengelap wajahnya dengan tisu. Maaf ya Lis sudah mengganggu aktivitas kamu, sudah bikin kamu capek juga, kata Andi. Ah kamu ngomong apa sih Mas? Ya sudah Lis kita ke kantin dulu yuk cari minum dan makanan kecil di sana, kata Andi mengajak Lisa untuk pergi ke kantin yang ada di rumah sakit itu. Tiba-tiba handphone milik Andi berdering dan setelah handphone diangkat maka terdengarlah suara seorang wanita. Mas katanya sudah di rumah sakit, posisi Mas Andi di mana nih? Ternyata itu adalah suara Vina, adik perempuan Andi. Vin, Mas Andi sedang menuju kantin di lantai dasar. Mas Andi haus dan lapar. Kamu kesini Vin, Mas Andi tunggu deh. Ini Mas Andi juga belum sampai kok. Udah cepet Vin kamu kesini. Kan ada ayah di sana, jadi gak apa-apa kamu kesini. Oke Mas aku kesana tunggu Vina ya, kata Vina sambil menutup handphonenya. Kini Andi kemudian melanjutkan perjalanannya ke kantin rumah sakit bersama dengan Lisa. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 157. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.